Halo semua. Aksi robek dan buang logo produk yang dituduh berafiliasi dengan Israel, seperti yang kita lihat terjadi di banyak sekolah SD Islam di Indonesia. Tentu, ini menimbulkan keprihatinan, karena yang mereka ajarkan kepada anak-anak kita bukanlah tentang kedamaian atau toleransi, melainkan kebencian yang tidak berdasar. Yang tanpa mereka sadari hanya membuat mereka semakin bodoh, dan lebih parah lagi, ini bisa menjadi bibit yang mengarah pada radikalisasi. Ini bukan hanya masalah sosial biasa. Ini adalah ancaman nyata terhadap masa depan bangsa. Dan ini adalah alasan kenapa kalian harus menonton video ini sampai selesai. Di video ini, kita akan membahas mengapa kebencian yang ditanamkan sejak usia dini bisa mengarah pada konsekuensi yang sangat serius. Dengan melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas, kita akan mengungkap bagaimana langkah kecil yang kelihatannya tak berarti ini bisa berbahaya bagi generasi muda Indonesia. Jadi, tetaplah bersama kami dalam video ini. Pertama-tama, mari kita luruskan satu hal penting. Boikot itu bukan dosa. Tapi kalau boikot dilakukan tanpa pemahaman, hanya berdasarkan emosi, dan diajarkan kepada anak-anak tanpa nalar, maka yang ditanamkan bukan kesadaran, melainkan kebodohan dan kebencian. Aksi boikot yang dilakukan oleh sekolah-sekolah SD Islam ini tampaknya punya semangat solidaritas, tapi sayangnya tidak berbasis pada kebenaran. Banyak produk yang mereka robek logonya, dikutuk di hadapan anak-anak kecil, sebenarnya tidak punya hubungan langsung apapun dengan Israel. Misalnya produk seperti Lifebuoy, Sunsilk, bahkan Rinso yang berasal dari Unilever. Apakah Unilever itu perusahaan Israel? Tidak. Mereka adalah perusahaan multinasional asal Inggris dan Belanda. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa sebagian saham Unilever Indonesia dimiliki oleh orang Indonesia. Dan lebih penting lagi, ribuan orang Indonesia bekerja di sana, dari tukang bersih-bersih sampai manajer pemasaran. Jadi, ketika kita membakar produk mereka, siapa sebenarnya yang dirugikan? Israel atau justru saudara sebangsa kita sendiri? Sementara itu, saat mereka berteriak memboikot McDonald's dan Coca-Cola, mereka masih pakai iPhone, nonton YouTube, pakai laptop dengan prosesor Intel. Tahu kalian? Intel dan berbagai teknologi semikonduktor lain yang dipakai hampir di semua perangkat digital hari ini dikembangkan di Israel. Kenapa? Karena ini bukan tentang konsistensi. Ini bukan soal benar atau salah. Ini tentang kebencian. Kebencian yang diwarisi dari konflik yang bahkan bukan milik kita. Sekarang mari kita tanya jujur. Apa yang pernah dilakukan Israel kepada Indonesia? Apakah mereka pernah menjajah kita? Pernah menyerang kita? Jawabannya tidak. Kita, bangsa yang tidak pernah bersinggungan langsung dengan Israel, diajarkan untuk membenci, untuk menyeret anak-anak kecil dalam propaganda yang mereka sendiri tidak pahami. Lalu alasan yang sering dipakai, kami sedang menunjukkan solidaritas. Baik, tapi solidaritas yang seperti apa? Coba kita pakai logika sederhana. Kalau teman-teman satu sekolah semua lompat ke jurang karena katanya demi solidaritas, apakah kita juga ikut lompat? Tentu tidak. Solidaritas tanpa akal sehat bukanlah kebaikan, itu justru perbudakan moral. Kalau lingkungan kita semua marah-marah dan membakar produk, apakah kita harus ikut supaya disebut peduli? Atau lebih baik kita jadi orang yang tetap peduli, tapi dengan cara yang cerdas dan bijak. Karena pada akhirnya, solidaritas sejati bukan soal membenci siapa yang tidak kita kenal. Solidaritas sejati adalah memperjuangkan nilai kemanusiaan tanpa menyebar kebencian yang tidak berdasar. Jadi mari kita renungkan, apakah kita sedang mendidik anak-anak untuk menjadi pembela kebenaran atau hanya menjadi payon dalam permainan kebencian yang tak pernah mereka mengerti? Kalau kita bicara tentang anak-anak usia SD, kita sedang bicara tentang masa emas pertumbuhan mental dan karakter. Mereka sedang membentuk cara berpikir, belajar mengenali dunia, dan menyerap nilai-nilai dari sekitar mereka. Dan di titik itulah, kita harus bertanya dengan serius. Apa yang terjadi kalau sejak kecil mereka diajarkan membenci? Saat anak-anak diminta merobek logo produk, meneriakkan kebencian terhadap negara yang mereka bahkan tidak tahu di mana letaknya di peta, itu bukan pendidikan.
Itu propaganda. Dan propaganda tidak pernah mencerdaskan. Propaganda membuat anak-anak tumbuh dengan pikiran yang tertutup. Mereka tidak diajarkan untuk bertanya kenapa, tapi hanya diajarkan ikut saja. Mereka tidak diajak berpikir kritis, tapi hanya menghafal slogan. Ini bukan karakter pemimpin masa depan. Ini adalah bibit fanatisme. Lalu kita bertanya, kenapa anak-anak seperti ini jadi sulit berpikir terbuka? Kenapa mereka tidak berani berdialog dengan yang berbeda? Jawabannya sederhana. Karena sejak kecil mereka sudah dibiasakan berpikir bahwa perbedaan adalah musuh. Dan ya, ada data yang mendukung kekhawatiran ini. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam 10 besar peraih nilai ujian nasional atau prestasi akademik nasional, hampir tidak pernah ada sekolah Islam terpadu yang masuk. Bahkan dalam hasil survei PISA, Program for International Student Assessment, yang menilai kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar Indonesia, skor dari sekolah-sekolah swasta berbasis agama Islam rata-rata lebih rendah dibandingkan sekolah umum negeri atau swasta nasional. Artinya apa? Anak-anak bukan hanya disuruh membenci, mereka juga tertinggal dalam kualitas berpikir. Ketika sekolah lebih fokus pada agitasi politik dan ekspresi emosi kelompok, yang dikorbankan adalah pendidikan rasional dan logis. Apakah ini pendidikan yang kita mau? Apakah kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi warga negara dunia yang bisa bersaing, atau hanya jadi penggeras suara ideologi yang tidak mereka mengerti? Dan secara psikologis, mengajarkan kebencian sejak kecil menimbulkan efek jangka panjang. Penelitian dari American Psychological Association menyebut anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang memupuk permusuhan terhadap kelompok lain akan lebih mudah mengalami kecemasan, agresivitas, dan gangguan dalam kemampuan sosial. Mereka juga cenderung gagal mengembangkan empati. Dengan kata lain, anak-anak yang harusnya belajar tentang kasih sayang, perdamaian, dan logika, justru belajar tentang kecurigaan, pemisahan, dan penghakiman. Mereka tidak dibekali keterampilan untuk menyelesaikan konflik, mereka hanya dibekali alasan untuk marah. Maka jika hari ini mereka berani merobek logo McDonald's, siapa yang bisa menjamin bahwa 10 atau 15 tahun lagi, mereka tidak akan berani merobek lebih dari itu? Mungkin merobek hak hidup orang lain, jika mereka terus diajarkan bahwa yang berbeda itu harus dilawan. Jadi, mari kita jujur dan berani bertanya, apakah yang kita tanamkan pada anak-anak hari ini adalah ilmu, atau ideologi buta yang menyamar sebagai solidaritas? Sekarang, mari kita bicara soal masa depan. Apa yang terjadi pada anak-anak yang sejak kecil dibentuk bukan dengan ilmu, tapi dengan amarah? Mari kita mulai dari kenyataan pahit yang sering disembunyikan di balik semangat solidaritas yang semu itu. Di banyak sekolah Islam, terutama yang gencar mempromosikan aksi boikot dan agitasi politik keagamaan, anak-anak tidak diajarkan keterampilan abad 21. Mereka tidak diajarkan coding, literasi digital, berpikir kritis, atau bahkan kemampuan dasar seperti membaca dengan lancar dan berhitung dengan benar. Faktanya, berdasarkan data dari laporan Bank Dunia tahun 2023, lebih dari 50% siswa Indonesia usia 15 tahun tidak mampu memahami bacaan kompleks dan menyelesaikan soal matematika dasar. Dan yang lebih mencemaskan, angka tertinggi berasal dari sekolah-sekolah berbasis agama yang minim integrasi sains dan teknologi. Bahkan riset dari Tanoto Foundation menunjukkan bahwa ada anak kelas 5 sekolah dasar yang masih tidak bisa membaca kalimat utuh atau menghitung pembagian dasar. Dan ini bukan kasus langka. Ini lumrah di sistem pendidikan kita yang terlalu sibuk membentuk loyalitas ideologi, bukan kecerdasan intelektual. Pertanyaannya, masa depan macam apa yang mereka punya? Kalau mereka tidak bisa membaca dan menghitung, kalau mereka tidak punya keterampilan untuk kerja di industri modern, kalau semua yang mereka tahu hanya tentang siapa yang harus diboikot dan siapa yang harus dibenci, pekerjaan apa yang tersisa untuk mereka nanti? Mari realistis, mereka tidak akan bekerja di perusahaan teknologi karena mereka tidak punya literasi digital. Mereka tidak akan bekerja di sektor keuangan karena mereka tidak bisa matematika. Mereka tidak akan menjadi inovator karena mereka tidak diajarkan berpikir kritis. Mereka akan jadi tenaga kasar, atau pengangguran, atau yang lebih buruk, jadi alat dari kelompok-kelompok radikal yang memanfaatkan kebodohan mereka untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Dan jika ini dibiarkan menyebar,
Bayangkan jika mayoritas penduduk Indonesia tumbuh dengan mentalitas seperti ini. Minim ilmu, penuh kebencian, tidak siap bersaing secara global. Negara ini tidak akan menjadi rumah bagi kemajuan. Indonesia akan menjadi ladang subur bagi konflik horizontal, kemiskinan struktural, dan keterbelakangan budaya. Kita akan punya generasi yang lebih pandai menyerukan boikot, tapi tidak bisa menciptakan produk alternatif. Lebih semangat menyalahkan Israel, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah sampah di lingkungannya sendiri. Lebih sibuk menyebut kafir daripada belajar cara memecahkan persoalan nyata masyarakat. Inikah warisan yang kita mau tinggalkan untuk anak-anak kita? Pertanyaan penting yang harus kita ajukan sekarang adalah, apa gunanya solidaritas kalau itu membawa kita menuju bangsa yang penuh konflik, miskin, dan tertinggal? Solidaritas seharusnya menjadi kekuatan moral. Tapi ketika yang disolidaritaskan adalah kebencian, bukan kemanusiaan, itu bukan kekuatan, itu racun. Apa gunanya boikot bersama, marah bersama, mencaci bersama, kalau ujung-ujungnya kita semua cuma terpuruk bersama-sama? Kita miss sama-sama, kita bodoh sama-sama, kita iri hati sama-sama, dan yang paling ironis kita merasa benar sama-sama. Tapi merasa benar tidak membuat suatu bangsa maju. Yang membuat maju adalah solusi, bukan kemarahan. Bukan menyalahkan pihak lain setiap hari, apalagi mengajari anak-anak membenci sesuatu yang mereka bahkan tidak mengerti. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih gelap. Bagaimana ini bisa mengarah ke terorisme? Bagaimana bisa anak-anak kecil yang awalnya hanya diajak boikot sabun, biskuit, dan kopi, akhirnya bisa tumbuh menjadi teroris? Jawabannya sederhana, karena sejak kecil mereka tidak diajari berpikir, tapi diajari membenci. Tidak diajari ilmu pengetahuan, tapi diajari musuh-musuhan. Di sekolah, mereka berteriak boikot Israel, tapi tak tahu Israel itu negara seperti apa. Mereka marah pada Yahudi, tapi tak pernah kenal satupun orang Yahudi. Dan saat mereka besar, kemarahan itu tumbuh, tapi tanpa arah. Lalu muncullah para perekrut, orang-orang pintar yang tahu cara memanfaatkan kemarahan anak-anak bodoh. Mereka datang membawa ayat, potongan ceramah, dan janji. Kalau kamu mati melawan musuh Islam, kamu masuk surga. Kalau kamu pasang bom, keluargamu akan dihormati. Tapi mari kita luruskan satu hal. Teroris tidak akan masuk surga. Tidak ada surga untuk pembunuh tak berdosa. Tidak ada pahala untuk pengebom restoran. Tidak ada bidadari untuk mereka yang meledakkan sekolah. Itu semua kebohongan besar yang ditanamkan sejak kecil. Dan anak-anak itu yang tak pernah diberi pilihan untuk berpikir, akhirnya memilih jalan yang tidak mereka pahami. Jalan kekerasan. Mereka dilatih untuk mati. Bukan untuk hidup. Bukan untuk membangun. Mereka tidak tahu cara membuat robot, tidak tahu cara menulis kode komputer, tidak tahu cara membangun perusahaan, tapi mereka tahu cara membenci. Sekarang, mari kita jujur. Kalau mereka perang, apakah mereka bisa menang? Apakah dengan 10.000 orang miskin bersenjatakan bambu runcing dan semangat membara bisa mengalahkan satu negara yang punya ratusan satelit, drone tempur, dan senjata nuklir? Jawabannya, tidak. Mereka tidak akan menang. Mereka hanya akan mati. Dan ironisnya, mereka bukan mati sebagai pahlawan, tapi mati sebagai korban. Korban dari sistem yang membodohi mereka sejak dini. Korban dari elit yang menyuruh mereka berjuang, sementara elitnya sendiri tinggal di rumah mewah dan berlibur ke luar negeri. Mereka dimiskinkan, dibodohi, lalu dijadikan alat. Mereka dijanjikan pahala, dipuji sebagai solidaritas, tapi yang mereka dapat hanya derita dan kehilangan. Sementara itu, anak-anak dari para ustadz dan tokoh ormas itu malah sekolah di luar negeri. Minum Starbucks di London, kuliah pakai beasiswa dari lembaga internasional. Tapi anak rakyat biasa, diajarinya, kamu harus benci Israel. Tugasmu, robek logo Nestle dan McDonald's. Begitulah cara kita melahirkan martir palsu dan mematikan masa depan bangsa kita dengan kebodohan yang terorganisir. Kita tidak sedang mengajarkan solidaritas, ke menjual masa depan anak-anak Indonesia dengan harga murah, tapi dibungkus dengan label berjuang untuk kebenaran. Lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah rakyat Palestina jadi bebas? Apakah Israel jadi runtuh karena kita boikot sabun dan susu? Tidak. Yang untung adalah para tokoh yang naik daun dengan membakar emosi. Para elit agama yang mengumpulkan massa dengan isu Palestina. Mereka bangun reputasi, jadi populer, masuk televisi, dapat donasi, sementara anak-anak kita jadi payon. Dan tahu siapa yang paling menderita dalam sistem ini? Anak-anak perempuan.
yang tak sempat sekolah tinggi karena dibilang cukup bisa masak dan tutup aurat, yang akhirnya jadi asisten rumah tangga di negeri Arab. Di sana jadikan budak. Dan saat mereka diperkosa atau disiksa, tidak ada anak laki-laki Indonesia yang bisa melindungi mereka. Karena anak laki-lakinya sudah diminta mati di medan jihad. Dikirim ke Palestina, Suriah, atau bahkan Mindanao. Mati demi bangsa yang bahkan tak tahu nama mereka. Demi apa? Demi surga? Padahal surga tidak dibayar dengan bom. Surga tidak dibeli dengan kebencian. Dan solidaritas sejati tidak mengorbankan masa depan anak sendiri. Kalau kita mau jujur, solidaritas ini hanya panggung sandiwara. Dan di balik panggung itu, ada kepentingan tersembunyi. Mulai dari politik ormas, pencitraan tokoh agama, sampai pemasukan dari lembaga donasi. Semakin dramatis aksinya, semakin banyak uang yang masuk. Semakin marah umatnya, semakin besar pengaruhnya. Anak-anak cuma figuran, cuma latar belakang foto, cuma alat marketing agama. Mereka tidak diminta berpikir, mereka hanya diminta patuh. Patuh pada narasi yang dibuat elit, narasi yang tidak pernah mempertaruhkan nyawa anak mereka sendiri, tapi selalu mengorbankan anak orang lain. Hari ini kita sudah melihat sendiri, bagaimana anak-anak dipaksa membenci, padahal mereka belum diajari berpikir. Ini bukan lagi soal Palestina, bukan lagi soal Israel, ini soal masa depan Indonesia. Kalau anak-anak kita lebih sibuk merobek logo daripada memahami ilmu, lebih cepat mengenal musuh daripada mengenal Pancasila, maka negara ini sedang dibawa ke jurang kebodohan yang disengaja. Dan sekarang saatnya kita tidak lagi hanya mengeluh, tapi bertindak. Pertama, orang tua. Kalau sekolah anak Anda mulai menanamkan kebencian, pindahkan anak Anda ke sekolah yang benar. Jangan tunggu sampai anak Anda tumbuh jadi korban ideologi, korban kemiskinan, korban perang yang bukan perang kita. Kedua, pemerintah. Kalau benar Indonesia ingin menjadi negara maju, maka hentikan pembiaran terhadap sekolah-sekolah yang memproduksi kebencian. Tutup sekolah yang mengajarkan terorisme terselubung. Cabut izin lembaga pendidikan yang menjadikan anak sebagai alat propaganda. Ketiga, masyarakat. Berhenti ikut-ikutan hanya karena ingin disebut solidar. Solidaritas yang buta adalah jalan cepat menuju kehancuran. Kalau lingkungan kita membakar, apakah kita juga harus ikut membakar? Tidak, karena akal sehat bukan untuk dikubur. Dan iman bukan alasan untuk menolak ilmu. Indonesia tidak kekurangan musuh. Tapi jangan biarkan sekolah menjadi pabrik kebodohan yang mencetak generasi yang siap dimiskinkan. Kalau kita diam, anak-anak yang hari ini diajari membenci akan jadi dewasa yang tidak tahu cara bekerja, tidak tahu cara berpikir, dan akhirnya hanya tahu satu hal, marah. Bangsa seperti itu tidak akan menang dalam perang apapun, bahkan perang melawan kemiskinan. Karena itu, mulai hari ini, selamatkan anak-anak kita. Pindahkan mereka ke sekolah yang benar. Ajari mereka berpikir. Ajari mereka cinta damai. Ajari mereka membangun, bukan menghancurkan. Karena negeri ini hanya akan maju kalau yang kita bangun adalah masa depan, bukan dendam. Kepada sekolah-sekolah dan para guru yang mengajak anak-anak membenci, berhentilah. Kalian bukan mendidik, kalian merusak. Kalian bukan mencerdaskan, kalian menyesatkan. Anak-anak itu butuh ilmu, bukan propaganda. Butuh kasih sayang, bukan doktrin kebencian. Apa gunanya ajari mereka robek logo produk kalau mereka bahkan belum lancar membaca? Jangan bawa konflik Arab ke kepala anak-anak Indonesia. Jangan jadikan mereka payon dalam perang yang bukan milik mereka. Kalau kalian peduli masa depan, ajari mereka berpikir, bukan membenci. Kami mengecam semua bentuk kebodohan yang dibungkus dengan dalih solidaritas. Kami tidak akan diam. Berhentilah, sebelum terlambat. Kalau kamu setuju dengan narasi ini, bantu sebarkan. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan konten seperti ini. Tinggalkan komentar di bawah. Apa yang kamu lihat di sekolah anakmu? Apakah kamu berani bersuara? Dan yang paling penting, jangan diam. Karena diam hari ini bisa jadi penyesalan untuk masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena.
Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori, sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga, sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralih di Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.